Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Ya, terima kasih Pak Adi Bawono selaku channel speaker yang dari UMS ya Pak. Iya, betul Pak. Ini Pak Dr. Andi Bawono. Perlu kami sampaikan Pak, di Kabupaten Boyolali yang jelas kita sudah melaksanakan embryo dari cash toward accrual Pak. Ya, cash toward accrual karena kita coba mengkombinasikan antara Permendagri 113 dengan Permendagri 20 tahun 2018. Karena di Permendagri 113 itu laporan yang harus dibuat oleh desa adalah laporan realisasi anggaran dan LKMD atau laporan kekayaan desa yang menurut bahasa akuntansinya adalah neraca. Kemudian digabungkan dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 di mana laporan keuangan yang harus disampaikan adalah LRA dan CALK. Kami menggabungkan itu. Jadi mulai tahun 2019 kami sudah menyusun neraca awal atau LKMD awal. Jadi kita sudah mengakui dari seluruh 261 desa ini sudah menyusun laporan keuangan, 3 laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran, kemudian LKMD atau neraca awal, dan yang terakhir adalah CALK. Memang kami di tahun 2019 agak berdarah-darah karena untuk menyusun neraca awal kita harus melakukan inventarisasi aset desa. Karena kalau kita tidak lakukan inventarisasi aset desa, tidak ada cutting terkait dengan pengakuan aset tetapnya. Memang dalam 1 tahun atau di 3 bulan di pertengahan tahun 2019 kita melakukan inventarisasi aset desa dulu, mulai dari tanah, kemudian peralatan dan mesin, kemudian gedung bangunan, jalan irigasi dan aset lainnya. Ini baru kita jadikan acuan sebagai penyusunan neraca awal. Kenapa kami tidak membuat dalam laporan keuangannya di tahun 2019 akhir, kami tidak menginstruksikan kepada teman-teman desa untuk menyusun laporan arus kas, karena di LRA ini notabene sudah laporan arus kas, dikurangi nanti ada utang pajak, ada biasanya yang akan muncul di desa adalah utang pajak. Maka nanti ketika ada selisih antara LRA dengan kas yang ada di LKMB atau neraca itu ada di kewajiban lancar gitu. Nah, kami memang berupaya terkait dengan pelaksanaan cash basis seperti yang ada di Permendagri nomor 20 tahun 2018. Kami setuju terkait dengan penyusunan laporan realisasi anggarannya, tetapi terkait dengan accrual-nya kami sudah menerapkan di laporan LKMD-nya, Bapak. Di LKMD-nya, jadi ada pengakuan piutangnya, kemudian ada pengakuan terkait dengan perkembangan investasi, kami akan ada pengakuan terkait dengan biaya beban sewa dibayar di muka, kemudian pendapatan diterima di muka sudah kita akui. Nah, memang konsekuensinya kita bersama dengan bersinergi dengan Dispermasdes atau DPMD, memang harus ada administrasi tambahan. Ada banyak buku bantu yang harus menyertai terkait dengan pelaksanaan untuk penyusunan atau pembuatan laporan kekayaan milik desa atau menurut bahasa akuntansi adalah neraca. Nah ini butuh. Nah kebetulan di Kabupaten Boyolali mulai tahun 2015, 16, 17 sudah menerapkan Siskudes yang memang ada beberapa kelemahan atau kurang sempurnanya dari Siskudes tersebut. Nah, kebetulan juga pada tahun itu kita sudah secara serentak terkait dengan pengadaan perangkat desa, dalam hal ini Sekdes, KAUR, keuangan, dan KAUR kasih yang lain. Nah, ini SDM-nya ini kita manfaatkan. Mumpung ada momen seperti itu, kenapa tidak kita mencoba untuk cash toward accrual, di mana mereka teman-teman dari perangkat desa yang baru ini basic pendidikannya adalah minimal SMA, bahkan banyak banyak yang lulusannya adalah S1, kecenderungannya adalah S1 ekonomi. Coba kita sinergikan terkaitan dengan itu, dengan kita bekerjasama dengan pendamping desa atau pendamping Siskudes, kita sosialisasikan. Memang Dispermasdes, Inspektorat, pendamping Siskudes, kita duduk bersama pada waktu itu untuk mengkonsep terkait dengan pelaksanaan cash toward accrual-nya. Memang kita lihat di literatur belum ada standar akuntansi desa. Kami telah hanya melihat standar pelaporan pemerintah desa pun itu baru hearing pun berhenti di tahun 2016 sampai sekarang pun juga dimunculkan. Tetapi kami dengan berani Pak Nun Sewu pada waktu itu di tahun 2011 membuat pedoman
terkait dengan bukan standar akuntansi, tapi pedoman penyusunan laporan keuangan dengan basis cash toward accrual. Dalam hal ini baru dalam bentuk pedoman, belum kita sampaikan tetapkan dalam perda ataupun perpu, karena kita belum melihat aturan yang di atasnya mengarah ke situ. Jadi memang usaha kami di Kabupaten Boyolali di tahun 2019 kita sudah mulai menyusun laporan keuangan itu 3 laporan realisasi anggaran, neraca, dan CALK. Tahun ini kita melakukan review laporan keuangan terkait dengan laporan keuangan di tahun 2020, dan di tahun 2019 pun kita sudah bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik MNK kita untuk melakukan audit. Dengan eksternal kita melakukan audit, tetapi bukan opini, karena model auditnya adalah audit Human prosedur atau prosedur audit dengan prosedur yang disepakati, jadi skor. Selain itu di tahun 2019 dan 2020 ini kita sudah melakukan penilaian pengelolaan keuangan dengan 6 atau 7 area intervensi, di mana di situ akan kita berikan scoring mulai dari 0 sampai dengan 100. Kemudian hasil akhirnya adalah kita memberikan suatu predikat kepada desa, mulai dari predikat A, B, C, D, E, mulai dari yang buruk atau tidak baik, kemudian kurang baik, cukup, baik, dan sangat baik. Ini yang telah kami lakukan, dan memang konsekuensinya juga dengan kita berlakukan menyusun laporan 3 laporan keuangan, ternyata banyak kabupaten kota hampir di seluruh Indonesia itu datang ke Boyolali, Bapak, untuk banyak belajar ya, Pak, dengan itu terkait dengan itu. Jadi bagi kami di kabupaten tidak ada masalah. Tidak ada masalah terkait dengan cash toward accrual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lili. Ya. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.